lagi untuk mewawancarai Bapak tentang bullying dengan maksudnya. Lanjut ke pertanyaannya. Baik, langsung saja pertanyaan yang ke-1. Apa saja bentuk bullying yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Bullying itu ngejek, mengolok-olok, itu yang paling sering terjadi. Mungkin anggapannya itu bercanda, tapi kan yang namanya orang bercanda itu harus dipahami bahwa ketika kita bercanda, kita juga harus melihat yang kita bercandai seperti apa, orangnya bisa terima atau tidak. Itu bullying. Kalau nggak ada yang ngejek, mengolok-olok itu yang biasa. Yang kedua, bullying fisik itu kayak kita mendorong, memukul, atau melempar sesuatu, itu juga termasuk. Nah, yang paling sering terjadi juga yang ketiga itu bullying sosial, dijauhin sama teman-temannya, karena mungkin bukan dari asal sekolah yang sama atau mungkin bukan dari circle yang sama, biasanya dijauhin. Nah, itu juga sering terjadi di sekolah kita. Yang terakhir yang sering terjadi juga bullying, cyberbullying itu ngejek di media sosial. Misal nyindir-nyindir, update status melalui WA atau di grup WhatsApp kelas atau mungkin di IG. Nah, itu juga termasuknya cyberbullying gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada undang-undang IT yang bahas tentang bagaimana ketika kita misalkan bullying di Facebook, misalkan kita bisa kena pidana kalau misalkan kita melakukan bullying di media sosial. Bukan hanya Facebook ya, termasuk WA juga kan sebenarnya dia media sosial termasuk. Apalagi sekarang WA kan bisa di-sharekan ke IG, bisa di-sharekan ke Facebook. Jadi harus bijak menggunakan media sosial. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang biasanya terlibat dalam kasus bullying, baik pelaku maupun korban? Ya, kalau di sekolah tentunya yang terlibat pelaku bullying paling banyak itu ya antar siswa. Pelakunya siswa, korbannya juga siswa. Tapi biasanya memang bullying itu paling dominan itu adalah di ruang kelas. Kalau yang kayak dijauhin biasanya kelas. Tapi kalau kayak tadi ngejek gitu atau misalkan mukul, itu kemungkinan terjadi kakak kelas ke adik kelas gitu ya, dari adik kelas. Jadi kalau di sekolah waktu itunya pelakunya ya siswa, korbannya juga siswa, tapi biasanya beda tingkatan. Untuk pertanyaan ketiga, kapan biasanya tindakan bullying paling sering terjadi? Kalau di sekolah itu biasanya ketika jam istirahat, ya, jam istirahat, karena memang kalau jam istirahat itu tidak ada pengawasan guru. Kalau di jam pelajaran mungkin ada guru ya, jadi nggak berani. Tapi kalau di jam istirahat atau kebetulan pas gurunya jam kosong gitu, gurunya ada keperluan dan sebagainya, biasanya terjadi seperti itu. Kalau di luar sekolah di jam eskul paling, tapi jarang terjadi juga karena jam eskul juga kan ada guru. Yang paling sering terjadi itu adalah ketika jam istirahat atau jam kosong. Pertanyaan keempat, di mana saja lokasi di sekolah yang rawan terjadi bullying? Lokasi sekolah yang sering terjadi bullying itu di kelas. Di kelasnya sendiri gitu. Kalau misalkan dia antar teman satu kelas gitu. Misalkan tadi kayak dijauhin gitu ya, bullying sosial. Tapi kalau misalkan dia cyberbullying enggak ini ya, enggak harus selalu di sekolah, bisa di luar sekolah juga gitu ya. Kalau di sekolah areanya ya paling di kelas, kalau enggak di kantin mungkin, atau di lapangan gitu, di gor ya, di gor itu biasanya ada. Dan kelima, mengapa bullying bisa terjadi meskipun sudah ada peraturan sekolah? Satu, kurangnya pengawasan dari guru. Kedua, juga banyak yang diam.
ketika teman satu kelas ada dibullying, teman-temannya juga diam, tidak melaporkan, itu juga salah. Yang ketiga, takut dibully ketika memang dia melaporkan. Jadi pindah nanti awalnya si A nih dibully karena kamu melaporkan, jadi pindah ke si B gitu. Itu kemudian satu pengawasan dulu, diam. Kemudian juga tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, orang tua juga kadang terlalu membela anaknya, terlalu percaya sama anaknya gitu. Jadi ketika misalkan dia ada indikasi bullying, orang tua biasa-biasa aja. Yang terakhir, bagaimana langkah yang biasanya diambil oleh BK dalam menangani kasus bullying? Nah, biasanya yang pertama itu kalau urutannya itu dari wali kelas dulu. Jadi kalau misalkan ada laporan dari siswa, biasanya kita kembalikan dulu ke wali kelasnya. Nah, nanti ketika memang wali kelasnya itu sudah, kita konfirmasi dulu ya, biasanya dikonfirmasi antara korban dan pelaku. Jadi misalkan korban dulu kita konfirmasi, kemudian pelaku juga kita konfirmasi. Setelah memang nggak bisa ditangani di wali kelas, baru dibawa ke BK. Di BK pun sama, nanti dikonfirmasi ulang apakah memang bullyingnya itu seperti apa, apakah memang niatnya membuli atau hanya sekedar bercanda, itu dikonfirmasi ulang. Kalau misalkan bisa dimediasi, artinya saling memaafkan, udah masalah itu selesai. Tapi kalau misalkan terutama korban tidak bisa memaafkan, ada tahap selanjutnya yaitu pemanggilan orang tua. Nanti pemanggilan orang tua itu melibatkan lokasi kesiswaan. Kalau masih nggak selesai juga, kita pasti melibatkan kepala sekolah. Kalau nggak selesai juga, berarti melibatkan pihak luar yaitu penegak hukum. Karena bullying itu sudah masuknya ranah hukum. Tapi sejauh ini tidak ada yang nyampe ke ranah hukum, hanya saja sampai paling ke ranah orang tua saja. Karena sama orang tua biasanya saling memaafkan, karena kan usia SMA tuh masa-masa dia pencarian jati diri lah gitu. Kadang mungkin nggak sengaja, kadang mungkin juga niatnya bercanda gitu, nggak ada yang nyampe ke parah-parah. Alhamdulillah masih aman. Baik, mungkin segitu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Lancar, sukses. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm.